2 Timotius 2 Timotius pasal 1. Dari Paul, Rasul Isa Almasih atas kehendak Allah, menurut apa yang Ia janjikan, yaitu hidup di dalam Isa Almasih. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan sejahtera dari Allah Sang Bapa dan dari Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi, menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah. Kepadanya aku beribadah dengan hati nurani yang murni, seperti dilakukan oleh semua nenek moyangku. Dan aku tidak henti-hentinya mengingat engkau di dalam doaku, baik siang maupun malam. Aku teringat akan air matamu. Oleh sebab itu, aku rindu hendak melihat engkau, supaya penuhlah kegembiraanku. Aku juga teringat akan kesungguhan imanmu, yaitu iman yang mula-mula ada di dalam hati nenekmu Lois dan ibumu Yunike, dan yang aku yakin ada juga di dalam dirimu. Itulah sebabnya aku mengingatkan engkau supaya engkau membangkitkan kembali karunia Allah yang ada di dalam dirimu melalui penumpangan tanganku atasmu, karena bukan jiwa penakut yang dikaruniakan Allah kepada kita, melainkan kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Sebab itu janganlah malu memberi kesaksian tentang junjungan kita yang ilahi, dan janganlah malu karena aku yang terpenjara karena Dia. Sebaliknya, dengan kuasa Allah, hendaklah engkau turut menanggung kesusahan karena Injil. Ia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang suci, bukan karena perbuatan kita, melainkan karena maksud dan anugerahnya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Isa Almasih sejak zaman dahulu kala, dan yang sekarang dinyatakan melalui kedatangan penyelamat kita, Isa Almasih. Ia telah mengalahkan maut dan menyatakan hidup, serta ketidakbinasaan melalui Injil. Bagi Injil itulah aku ditentukan untuk menjadi katib, rasul, dan guru. Itulah sebabnya aku mengalami kesusahan yang demikian ini. Namun, aku tidak malu, karena aku tahu siapa yang kupercayai, dan aku yakin bahwa Ia berkuasa menjaga apa yang diamanatkan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dengan iman dan kasih yang ada dalam Isa Almasih, peganglah sebagai contoh semua perkataan yang benar, yang telah kau dengar dariku. Jagalah apa yang baik, yang telah diamanatkan kepadamu oleh Ruh Allah yang diam di dalam kita. Engkau mengetahui bahwa semua orang yang ada di daerah Asia berpaling dariku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Kiranya Tuhan memberi rahmat kepada seisi rumah Onesiforus, karena sudah beberapa kali ia menyegarkan hatiku. Ia tidak malu akan keberadaanku yang terpenjara. Malah ketika ia berada di Rum, ia berusaha mencari aku lalu menemuiku. Kiranya Tuhan memberikan kepadanya rahmat-Nya pada hari Tuhan. Engkau pun tahu benar bahwa dalam banyak hal ia telah menolong aku di Efesus. 2 Timotius pasal 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh anugerah yang ada dalam Isa Almasih, dan apa yang telah kau dengar dariku di hadapan banyak saksi, amanatkanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang sanggup mengajar orang-orang lain juga. Turut sertalah menanggung kesusahan sebagai seorang prajurit Isa Almasih yang baik. Seorang prajurit yang sedang berperang tidak menyibukkan dirinya dengan urusan kehidupan sehari-hari. Keinginannya adalah supaya orang yang mengangkatnya menjadi prajurit berkenan kepadanya. Seorang yang mengikuti perlombaan tidak akan memperoleh mahkota kemenangan jika ia tidak berlomba menurut peraturan yang berlaku. Seorang petani yang telah berjerih lelah patut menjadi orang pertama yang mendapat bagian dari buah-buahan hasil panennya. Perhatikanlah kata-kataku itu, karena Tuhan akan memberi pengertian kepadamu dalam segala hal.
Ingatlah Isa Al-Masih yang berasal dari keturunan Nabi Daud dan yang dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah Injil yang kuajarkan. Dan karena Injil itulah, aku menanggung kesusahan hingga terpenjara seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terpenjara. Oleh sebab itu, aku rela menanggung segala sesuatu demi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Isa Al-Masih dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jikalau kita mati dengannya, maka kita akan hidup bersama-sama dengannya. Jikalau kita bertahan, maka kita pun akan memerintah dengannya. Jikalau kita menyangkalnya, maka ia pun akan menyangkal kita. Jikalau kita tidak setia lagi, ia tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkan dan pesankanlah orang-orang tentang semua hal itu di hadapan Tuhan, supaya jangan mereka berbantah-bantahan tentang berbagai kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, melainkan sebaliknya mendatangkan celaka atas orang-orang yang mendengarnya. Usahakanlah agar dirimu diakui di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu dan yang betul-betul mengajarkan kebenaran. Jauhkanlah dirimu dari percakapan kosong yang duniawi, karena percakapan yang demikian hanya akan membuat orang semakin hidup dalam ketidaksalehan, dan kelak perkataan orang semacam itu akan seperti penyakit borok yang menggerogoti tubuh. Himeneus dan Filetus adalah termasuk orang yang demikian. Mereka sudah menyimpang dari kebenaran dan mengatakan bahwa kebangkitan memang sudah terjadi, sehingga ada orang-orang yang rusak imannya karena mereka. Akan tetapi, dasar teguh yang diletakkan Allah tidak goyah. Dan inilah meterainya. Tuhan mengenal orang-orang yang adalah miliknya. Dan lagi, siapa menyebut nama Tuhan, ia harus menjauhkan dirinya dari yang mungkar. dalam sebuah rumah yang besar, bukan saja ada peralatan yang terbuat dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah liat. Ada yang digunakan untuk pekerjaan yang mulia, dan ada yang digunakan untuk pekerjaan yang tidak mulia. Jikalau orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang tidak mulia, maka ia akan menjadi alat bagi pekerjaan yang mulia. Ia dikuduskan, pantas dipakai oleh tuannya, dan disediakan bagi setiap pekerjaan yang baik. Jadi, jauhkanlah dirimu dari segala nafsu orang muda, dan arahkanlah dirimu kepada kebenaran, iman, kasih, dan perdamaian, bersama-sama dengan semua orang yang menyerukan nama Tuhan dengan hati yang suci. Tolaklah perbantahan yang bodoh dan yang sia-sia, sebab engkau tahu bahwa hal yang demikian itu mendatangkan perkelahian. Seorang hamba Tuhan tidak patut berkelahi. Ia harus berlaku baik terhadap semua orang, tahu bagaimana mengajar orang lain, sabar di dalam kesusahan, dan dengan lembut hati mengajari orang-orang yang suka membantah, supaya mudah-mudahan Allah memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Dengan demikian, mereka dapat mengenal kebenaran dan dengan sadar terlepas dari jerat iblis yang telah menawan diri mereka untuk melakukan kehendaknya. 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah bahwa kelak pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Orang-orang akan mengasihi dirinya sendiri dan mencintai uang. Mereka akan membesarkan diri, sombong, mengumpat orang, durhaka terhadap ibu dan bapaknya, tidak tahu berterima kasih, tidak suci, tidak menaruh kasih, tidak mau berdamai, suka memfitnah orang, tidak bisa mengendalikan diri, garang, membenci kebaikan, membelot, bersikap sembrono, congkak, lebih menyukai kenikmatan duniawi daripada Allah.
Mereka kelihatan seperti orang-orang yang taat beribadah, padahal sebenarnya mereka menolak kuasanya. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang demikian itu. Karena di antara orang-orang itu, ada juga yang masuk ke rumah-rumah orang, lalu menawan perempuan-perempuan tolol yang dosanya bertimbun-timbun, yang dikuasai oleh bermacam-macam keinginan, dan yang selalu mau diajar oleh siapa saja, tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Seperti Yanes dan Yambres menentang Nabi Musa, demikian jugalah orang-orang itu menentang kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang rusak akalnya dan yang imannya terbukti palsu. Akan tetapi, mereka tidak akan bisa maju lebih jauh lagi, karena kebodohan mereka nyata di hadapan semua orang, sama seperti kebodohan Yanes dan Yambres. Tetapi engkau telah menuruti ajaranku, tingkah lakuku, tujuan hidupku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketabahanku. Engkau pun tahu segala penganiayaan, kesusahan, dan hal-hal yang terjadi atas diriku di Antiokhia, Ikonium, dan Listra, semua penderitaan yang kualami. Namun, Tuhan melepaskan aku dari semuanya itu. Memang semua orang yang hendak berlaku setia dalam Isa Almasih akan mengalami penganiayaan, sedangkan orang-orang jahat dan para penipu akan bertambah-tambah jahatnya, sehingga mereka menyesatkan orang-orang, sementara mereka sendiri pun semakin tersesat. Tetapi hendaklah engkau tetap hidup di dalam hal-hal yang telah engkau pelajari dan yakini, dengan mengingat siapa yang telah mengajarimu. Lagi pula, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, sehingga oleh iman kepada Isa Almasih, kitab itu dapat memberikan kepadamu hikmah yang mendatangkan keselamatan. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga tiap-tiap orang milik Allah dibekali untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. 2 Timotius pasal 4. Di hadapan Allah dan Isa Almasih yang akan menjadi hakim semua orang yang hidup dan yang sudah mati, dan demi kedatangannya serta kerajaannya, aku berpesan kepadamu. Beritakanlah firman dan siap sedialah ketika ada kesempatan yang baik ataupun ketika tidak ada kesempatan yang baik. Tegurlah, ingatkanlah, dan nasihatilah orang dengan kesabaran yang tak habis-habisnya dan dengan pengajaran. Karena kelak akan datang waktunya, orang-orang tidak tahan mendengar pengajaran yang benar. Mereka mengumpulkan bagi diri mereka sendiri guru-guru yang mereka sukai untuk memuaskan telinga mereka. Mereka menutup telinganya bagi kebenaran, lalu membukanya untuk mendengarkan cerita yang bukan-bukan. Bersikaplah waspada dalam segala hal. Tanggunglah kesusahan, laksanakanlah tugas sebagai pengajar Injil, dan jalankanlah pengabdianmu sepenuhnya, karena aku sudah siap untuk dipersembahkan dan ajalku hampir tiba. Aku sudah bertanding dengan baik dalam pertandingan ini. Aku sudah menyelesaikan pengabdianku dan aku sudah memelihara iman. Sekarang telah tersimpan bagiku mahkota kebenaran yang akan dianugerahkan kepadaku oleh junjungan kita yang ilahi, Hakim yang benar, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Usahakanlah agar engkau dapat datang mengunjungiku dengan segera, karena Demas yang telah mencintai dunia ini pergi meninggalkan aku menuju Tesalonika, sedangkan Kreskes pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukaslah yang menyertai aku. Jemputlah Markus dan ajaklah ia kemari bersama-sama dengan engkau.
karena pengabdiannya berguna bagiku. Aku sudah menyuruh Tikhikus untuk pergi ke Efesus. Apabila engkau datang kelak, bawalah jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama semua gulungan yang terbuat dari kulit. Adapun Iskandar, tukang tembaga itu, telah banyak menyusahkanku. Tuhan akan membalasnya kelak setimpal dengan perbuatannya. Jagalah dirimu dari orang itu, karena ia sangat menentang kata-kata kita. Ketika pertama kali aku harus mengajukan pembelaan diriku, tidak ada seorang pun yang turut serta bersama-sama dengan aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu tidak ditanggungkan atas mereka. Akan tetapi Tuhan menyertai aku dan menguatkan aku, supaya melalui aku kabar baik diberitakan sepenuhnya, dan supaya bangsa-bangsa lain mendengarkannya. Maka terlepaslah aku dari mulut singa. Kelak, Tuhan akan melepaskan aku dari semua perlakuan yang jahat, dan Ia menyelamatkan aku hingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salam kepada Priska dan Akila, serta kepada seisi rumah Onesiforus. Erastus menetap di Korintus, tetapi Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Usahakanlah agar engkau dapat sampai kemari sebelum musim dingin. Ebulus, Pudens, Linus, dan Claudia, serta semua saudara yang lain mengirim salam kepadamu. Tuhan menyertaimu. Anugerah Allah menyertai kamu sekalian.